Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas secara singkat mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Oke. Jadi apa sih itu RPS? Jadi RPS itu adalah semacam planning yang saya buat untuk teman-teman mahasiswa supaya selama satu semester ke depan itu kita tahu mau ngapain aja gitu ya. Oke, jadi di sini biasanya di RPS itu ada yang namanya goal mata kuliah. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini kalian bisa apa sih? Itu kan yang penting ya. Jadi goal mata kuliah itu biasanya di capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian itu diharapkan bisa merancang dan membuat perangkat lunak secara kolaboratif. Kolaboratif itu berkelompok ya teman-teman ya. Berdasarkan pengetahuan metode pengembangan perangkat lunak yang sudah dipelajari, yang nantinya akan diuji dengan kaidah tertentu dan kalian diharapkan bisa mempresentasikannya atau menyajikannya dalam bentuk presentasi mengenai di project akhir mata kuliah gitu ya. Oke. Untuk apa ya? Pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu semester ke depan bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai fundamental analisis dan desain sistem atau sistem analysis and design. Terus yang kedua adalah fundamental teknik pembuatan perangkat lunak atau software engineering-nya. Kemudian yang ketiga adalah software development cycle atau SDLC. Kemudian memahami agile yang di dalamnya ada framework Scrum, XP, Lean, Kanban. Kemudian melakukan pengujian sistem sampai ke manajemen project-nya itu seperti apa. Dan selanjutnya adalah untuk pustaka atau referensi yang saya gunakan. Ini ada 9 daftar pustaka. Inilah kenapa saya ingin mengajukan permohonan maaf ya kepada teman-teman kalau beberapa pertemuan terakhir itu saya masih belum sempat bisa mengisi karena saya harus mempelajari terlebih dahulu referensi-referensi yang ada. Dan kebetulan untuk referensi yang ada ini semuanya berbahasa Inggris. Nanti teman-teman akan saya berikan daftar referensinya, gitu ya. Kalau untuk masalah belajar referensi bahasa Inggris ya teman-teman ya, saya akan belak-belakan di sini. Saya juga nggak pinter bahasa Inggris, tetapi kita nggak mau menutup kemungkinan bahwasanya teknologi itu kan semuanya apa ya, update-nya dan juga perkembangannya itu kan semua rata-rata ada di luar Indonesia. Mau nggak mau, jika kita itu mau update dan nggak ketinggalan zaman, otomatis kita harus banyak belajar dari orang-orang yang ada di luar Indonesia. Itulah kenapa saya rasa mulai saat ini penting ya buat saya pribadi dan juga buat teman-teman itu untuk mulai bisa aware, untuk mulai terbiasa membaca buku yang referensinya itu dari luar Indonesia. Seperti itu. Saya sendiri untuk teknik membaca referensi ini nggak semuanya saya baca karena bukunya tebel-tebel ya. Dan buku ini kalau teman-teman lihat di Amazon itu harganya juga lumayan ya. Waktu S2 itu untuk membeli satu buku ini aja harus urunan 3 orang ya. Bisa sampai bukunya itu harganya bisa sampai 3 juta, 2 juta seperti itu. Di sini saya berikan teman-teman itu secara gratis, nanti silahkan dilihat ya. Nah, terus untuk cara belajarnya itu teman-teman tinggal mengambil pokok-pokok yang penting aja. Contoh ini ada 9 referensi ya. Ini cukup diambil satu atau dua referensi aja yang dirasa bahasa Inggrisnya itu mudah untuk kita pahami. Kalau ada yang sulit, silahkan menggunakan Google Translate, kemudian terjemahkan. Dari terjemahan itu kalian mencoba untuk mengambil atau menyerap poinnya itu apa sih? Walaupun di Google Translate itu kan sebenarnya untuk bahasanya nggak terlalu benar-benar amat ya, tapi nggak masalah. Itu adalah salah satu effort untuk kita mulai terbiasa untuk belajar bahasa Inggris. Karena tak rasa penting ya teman-teman untuk belajar bahasa Inggris itu salah satunya pakai ini karena nanti teman-teman saya yakin ketika semester akhir nanti kan ada tes TOEFL ya dari lembaga. Nah, seperti itu. Dan untuk software yang digunakan teman-teman bisa menggunakan Ilma atau e-learning Unitma. Bisa pakai Case Tool, Computer Aided Software Engineering. Ini kalau kalian browsing nanti akan muncul nih teori ya tentang Case Tool.
Terus kemudian bisa pakai Office App dan juga manajemen project apps yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke, sambil jalan aja kalau masalah tools. Yang penting kalian laptopnya bisa, internet oke, kalian bisa akses lama sudah cukup. Ya. Kita lihat untuk masalah asesmen atau bagaimana cara menilai. Saya biasa menggunakan untuk penugasan mandiri kelompok ya. Kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester dan juga proyek mata kuliah yang akan biasa kita mulai setelah ujian tengah semester. Oke, langsung aja kita lihat untuk ini salah satu contohnya. Oke, saya menjelaskan di sini dari pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan pertama itu ada kemampuan akhir yang direncanakan. Jadi kalau RPS itu kan ada goal mata kuliah. Di RPS itu juga ada yang namanya goal setiap pertemuan itu seperti apa. Salah satunya di setiap pertemuan ini. Contoh pertemuan 1, goal mata kuliahnya adalah kalian itu diharapkan tahu fundamental perangkat lunak. Nah, untuk bisa tahu fundamental perangkat lunak ini, kalian harus tahu definisi, kemudian jenis dan juga perkembangan perangkat lunak itu seperti apa. Materi pokoknya ya jelas definisi perangkat lunak, kemudian ada jenis perangkat lunak, dan yang terakhir adalah software engineering. Dan untuk metode pembelajarannya, teman-teman untuk kali ini pakai full daring ya. Jadi saya biasa pakai video ajar atau asynchronous learning. Dan kemungkinan nanti saya juga akan menyempatkan untuk Google Meet untuk kita diskusi. Dan silakan menggunakan fasilitas Q&A, bisa di kolom komentar ketika saya mengupload di YouTube atau menggunakan chatting personal. Gitu ya. Terus untuk pengalaman belajar itu adalah pengalaman yang kalian dapatkan ketika mengikuti mata kuliah di pertemuan pertama. Itu adalah kalian bisa menjelaskan definisi, jenis, dan juga perkembangan perangkat lunak. Dengan estimasi waktunya adalah 3 kali 50 menit. Nah, untuk menilainya, ini ada bentuk berupa pertanyaan terbuka. Biasanya kan saya setiap pertemuan kayak kemarin video kultum kemarin kan ada link ya. Di situ ada semacam apa untuk mengisi, teman-teman silakan diisi sebaik mungkin. Jangan mengisi asal-asalan ya. Jadi kalau kalian bisa memberikan secara singkat, silakan jelaskan secara singkat dan detail. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan di setiap pertemuannya. Dan juga keaktifan dalam proses pembelajaran. Jadi disiplin waktu kalian itu seperti apa, terus komitmen kalian itu ketika menjawab itu seperti apa, itu akan saya nilai. Dan kriteria keberhasilannya adalah kalian ya mampu menjelaskan kembali definisi, jenis, dan juga perkembangan. Untuk metode penilaian yang saya gunakan biasanya kuantitatif dan kualitatif, dan juga observasi. Saya akan melihat hasil jawaban kalian di kuesioner yang ada, terus kemudian ketika Google Meet nanti, saya juga akan melihat keaktifan kalian ketika diskusi, seperti ya. Nah, itu adalah cara membaca RPS gitu ya. Dan langsung kita akan lihat setiap pertemuannya. Di pertemuan kedua kita akan memahami perangkat lunak itu sebagai pendukung proses bisnis. Terus pertemuan ketiga dan sampai 5 itu kita belajar ngutak-ngutak tentang metodologi ya. Metodologi teknik pembuatan perangkat lunak dan juga software engineering atau manajemen projectnya. Terus yang pertemuan ke-6 sampai 7 itu memahami tahapan pembuatan perangkat lunak dan juga melakukan simulasi sederhana secara mandiri. Jadi membuat sistem secara mandiri itu gimana dari proses analisa kebutuhan, terus kemudian mendesain, kemudian mendevelop atau menggunakan coding sampai tahap testing sampai selesai. Oke. Gambarannya mungkin nanti akan individu ya untuk sementara ini ya, pertemuan 7, terus baru nanti setelah ujian tengah semester kalian akan membuat sebuah project mata kuliah. Ada project besar yang nantinya gambarannya seperti ini. Kalian akan dibentuk sebuah tim yang di situ nanti ada beberapa role atau beberapa peran. Yang satunya adalah sistem analis, yang kedua adalah seorang desainer, dan yang ketiga adalah seorang developer. Nah, ketiga role ini nanti akan bertugas sesuai kinerja masing-masing dan sampai diharapkan menjadi sebuah proyek jadi. Dan ketika proyek jadi itu sudah selesai, kemudian saya mengontrolnya itu seperti apa, baru nanti di tahap akhir, di ujian akhir semester, kalian akan presentasi hasil kerja kalian itu seperti apa gitu ya. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung chat personal. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.